Coklatnya habis taruh di kulkas, sebelum dipakai dikasih keluar dulu supaya gampang dipotong-potong. Tekstur brownies yang kita akan buat ini itu chewy dan fudgy ya, seperti brownies asli sana di Amerika. Jadi brownies itu bukan bolu, brownies ya brownies, tidak bantet karena memang seperti itu, fudgy dan chewy, seperti makan coklat sebenarnya. Beda Black Forest ya, Black Forest ya berongga lembut ya, karena memang tidak pakai, bedanya Black Forest dengan brownies pakai lelehan coklat, Black Forest cuma pakai pasta coklat dan bubuk coklat. Saat ini kita masih pakai oven tangkring, ini gunanya untuk ganjal. Kalau oven tangkringnya seperti ini ya, seperti ada 200 derajat Celcius. Sebentar ketika brownies masuk, sebentar kita akan turunkan suhunya hanya untuk memanaskannya saja sampai 200 derajat. Kalau tidak ada, belum punya termometer oven, kira-kira apinya sedang lah, api sedang, enggak kecil juga, enggak besar juga apinya. Oke. Kalau dikasih masukkan tangan terasa panasnya. Oke. Karena ada oven sudah dipanaskan, jadi kita tim di oven saja, dalam oven ya. Hemat gas juga, hemat karena aslinya brownies ya memang pakai butter di sana ya, di resep asli di sana itu pakai butter di Amerika. Seperti kita tahu brownies itu dari Amerika, butter, karena orang luar kan mereka memang pakai butter. Di Indonesia saja ada margarin karena memang ya perusahaan karena memang margarin itu memang di Indonesia diproduksi. Mau pakai margarin bisa juga. Oke. Telur besar 2 biji. Telur 2 biji. Kalau telurnya kecil-kecil 3 biji. Gulanya gula halus. Gula halus yang sebenarnya memang seperti ini mengempal. Jadi kita kasih haluskan, kita empal-empalkan dulu seperti ini supaya dia halus. Dan kalau tidak punya gula halus, bisa pakai gula pasir, tapi nanti ya di resep selanjutnya. Kalau kita cuma pakai gula, diayak ya, diayak. Kita pakai gula pasir. Kalau gula pasir kita pakai mixer supaya gulanya larut, karena brownies itu gulanya itu harus larut. Jadi kalau biasanya itu pakai gula kastar atau gula yang berputir halus, mendekati ke gula halus tapi belum halus. Kalau gula kastar seperti butiran pasir. Nah, tapi kalau tidak mau juga, kalau memang tidak punya mixer sama sekali, cuma punya balon wax seperti ini, alternatifnya pakai gula palem sugar. Karena palem sugar itu mirip-mirip dengan gula kastar, agak berbutir halus. Dan kalau gula palem cepat larut. Dan hasilnya juga gula palem itu bagus. Manisnya itu, karamelisasinya bagus sekali. Dan bisalah browniesnya shiny crust. Tidak mesti juga brownies itu bershiny crust. Yang penting rasanya fudgy dan chewy. Shiny crustnya keluar, kadang tidak. Jadi sebenarnya kalau mau shiny crustnya keluar itu gulanya harus larut betul. Karena kenapa bisa shiny crust? Karena itulah karamelisasi dari gula, mereng lah ya, mereng. Karena gula yang larut jadi akhirnya jadi mereng. Ketika dipanggang dia merengnya naik ke atas. Itulah shiny. Sebentar lah, saya masukkan ke dalam oven. Kalau sudah tidak sampai cair sekali juga margarin atau butternya, jadi supaya, karena coklatnya juga sudah suhu ruang, sudah lembek, jadi tidak lama, bisa 5 menit saja sudah ini, sudah bisa cair coklatnya dan margarinnya. Nanti kita pakai resep selanjutnya, kita tes cuma pakai minyak ya, bahan yang seadanya saja di rumah. Nanti di resep selanjutnya kita pakai minyak, kita pakai gula
kasar juga. Kasar, kita pakai wicks ya, lumayan pegal ya. Oke. Dingin dulu, dingin tapi tidak sampai membatu kembali ya. Dingin sampai tidak hangat, karena ini masih hangat sekali itu. Oke, supaya ketika diturunkan di dalam adonan telurnya tidak masak, karena kuatan penuh 15 menit. Ini dia berwarna coklat karena itu tadi 100 gram gula halus, kurang lebih kalau mau manis, suka manis sekali 80 gram palm sugar. Tapi kalau manisnya yang pas 50 gram palm sugar, 100 gram gula halus. Warnanya begini karena palm sugar ya. Kita kocok sampai sementara kalau dia larut, sampai dia gulanya benar-benar larut, kurang lebih 15 menit pakai bawang wicks. Itu ringan sekali, rasanya ringan dan seperti ini, busa bergelembung seperti ini. Rasanya ringan sekali, awal-awal berat, lama-lama ringan ketika dia larut. Mereknya Finlandia, dan memang cuma Finlandia kayaknya menurut saya yang punya Carlo ini. Carlo ini bagus sekali, benar-benar anti lengket, terus memang tidak meninggalkan kerak, tidak mempengaruhi rasa, tidak ada efek ngendal di lidah karena penggunaan Carlo tidak ada sama sekali. Dan nanti di resep selanjutnya bolunya kita cuma olesi loyang tulban atau bolunya kita cuma olesi Carlo, tidak lengket sama sekali dan hasilnya bagus, tidak berkerut. Dibanding kita oles margarin loyangnya terus kita taburi terigu tipis-tipis, lebih bagus cuma Carlo. Jadi sebelum saya alasi kertas baking, terserah mau pakai kertas roti atau mau pakai kertas biasa kalau kita ke toko buku kertas minyak, terserah, bebas mau pakai kertas apa untuk alasnya. Gunanya kita pakai kertas begini seperti ini kan, jadi ketika browniesnya dingin tinggal diangkat seperti ini nanti ya. Tuang Carlonya secukupnya, untuk tempel ini saja sih, untuk menempel kertasnya saja, karena nanti browniesnya kalau ketika sudah masak dia akan lepas sendiri karena kegunaan kertas alas tersebut. Tipis-tipis saja karena Carlo ini bagus, hemat. Kalau tidak salah saya terakhir beli harganya cuma 20.000 di TBK wilayah tempat tinggal saya. Mungkin kalau enggak sampai lah, kayaknya tidak sampai, harganya 30.000 rupiah. Ini murah, ini saya bisa pakai setahun, ini ukuran 500 gram ini. Padahal saya tiap hari baking, bisa sampai setahun saya pakai ini kabel. Berikutnya terigu kita ayak, walaupun kita pakai terigu yang kemasan yang premium, tetap kita ayak karena biasa ada yang seperti ini, ada yang ikut bergerinjil, supaya tidak ada yang bergerinjil ketika kita wicks. Oke, kita wicks sebentar. Ini bisa dilihat ya, sampai tidak ada yang bergerinjil. Masih agak dekat-dekat terus kayak ini ya, tidak ada yang bergerinjil. Halus. Selanjutnya kita masukkan coklat yang sudah dingin, butter dan coklat yang tadi sudah dicairkan. Ini biasa pakai buat bakwan ya. Saya pakai ini untuk mengaduk. Ternyata memang lebih ampuh daripada spatula. Aduk balik. Aduk supaya tidak ada yang
mengendap coklat. Oke. Setelah itu kita akan tuang. Bisa untuk mengukur jadi sama rata semua tiap loyang. Loyang yang saya gunakan di sini ukuran 20 kali 9 kali 5. Jualan, jadi saya pakai sendok ini, centong ini untuk ukuran setiap brownies. Hentak-hentak supaya udara yang terperangkap keluar. Hentak-hentak ya. Ini saya mau kasih agak keras sedikit dulu karena saya mau akan topping satu akan saya topping keju, jadi setidaknya dia ini dulu, dia agak keras dulu supaya toppingnya tidak tenggelam. Intinya kalau mau kasih topping brownies ininya dikasih keras dulu, membatu lah istilahnya, adonannya kasih tenang dulu sebentar. Tenang, kalau lihat sudah tidak gerak-gerak seperti ini, baru kita kasih topping. Masuk panggang kita taruh di tengah dulu karena kalau di tengah suhunya stabil. Suhu stabil itu juga kita akan panggang kurang lebih 45 menit. Kenapa 45 menit? Brownies itu tahan. Kalau 45 menit saya tes, itu ya bisa seminggu di suhu ruang, bisa sebulan. Tidak, 2 minggu di kulkas. Di luar dia bisa sampai seminggu brownies yang saya buat ini. Asal kita pakai bahan yang berkualitas. Yang expire-nya itu masih lama, taruhlah di 2021, kayak coklatnya 2021 baru expire, terigunya juga begitu, gulanya juga begitu. Jadi itu bisa buat tahan. Apalagi kalau kue kering. Bisa 3 bulan. Nanti kita akan bikin video kue kering. Oke. Kita jangan lupa ya, lihat ketika masuk adonan brownies otomatis dia akan turun suhunya di 180 derajat. Jadi kita panggang dia di antara 180, kalau 180 derajat itu bisa 30 sampai 35 menit, enggak sampai 45 menit. Tapi kalau di suhu 150 derajat itu bisa sampai 45 menit. Dengan panas di awal 200 derajat. Kita memanaskan ovennya di awal 200 derajat. Kering, jadi kita taruh di tengah dulu 2 loyang karena bakal antri. Kurang lebih 15 menit di tengah, kita taruh di rak tengah, 20 menit. Intinya sampai dia matang, kita taruh di atas. Jadi ada api, karena kita tidak punya api atas, jadi supaya di atas juga dia ikut terpanggang, di bawah juga dia terpanggang. Asal dibuka, jangan lupa jangan ditutup ya, kan pasti ini. Ya, terbuka begini. Karena saya pakai oven merek Hock. Dia itu ada buka, jadi kita buka penutup di atas. Nanti kalau kita kasih naik di atas, dia otomatis akan dapat panas dari atas sini dan dari bawah. Jadi 15 kurang lebih 20 menit lah, 20 menit tengah, 25 menit di atas. Ini tadi yang seperti yang saya bilang, seperti pada umumnya kalau kita buat brownies nih yang saya bilang akan mengeluarkan shiny. Ini shiny-nya yang retak-retak ini, shiny keras ya. Kalau udah seperti ini, pokoknya kalau bikin bolu atau dia sudah seperti ini berarti itu sudah matang. Nah, memang ada seperti ini ya, kayak cair begini. Ini memang begini brownies. Tapi kalau dingin dia akan set. Jadi jangan, ini memang masih ada yang menempel karena kan brownies pakai coklat. Jadi memang nih dia basah. Tapi ini sudah matang. Ini sudah matang. Ini. Apalagi dia sudah seperti ini, sini sudah matang sekali. Sebenarnya biar tidak sampai berpisah dari loyang seperti ini juga dia sudah matang. Memang biasa kalau kita tusuk akan ada yang menempel seperti ini. Ini karena memang karakteristik brownies kan memang fudgy dan chewy. Apalagi karena penambahan coklat batang. Jadi memang seperti ini. Tapi pas dingin, intinya pas dingin dia akan lembut dengan sendirinya, dia akan set dengan sendirinya. Oke.
panas-panas dia tidak seperti bolu yang langsung kita balikan ya. Seperti pada umumnya brownies kita dinginkan dulu baru nanti kita akan angkat. Makanya gunanya di seperti ini ya disnya, karena untuk memudahkan untuk mengangkat. Oke, total pemanggangannya tadi waktu pertama di awal di rak tengah 15 menit. Setelah itu saya naikkan lagi 10 menit di rak atas, paling atas. Terus 10 menit saya turunkan di rak paling bawah. Jadi itu 35 menit, ya 15 di tengah, 10 di atas, 35 menit di 10 menit, 15 menit di tengah, 10 menit di atas jadi 25. Saya turunkan di rak paling bawah 10 menit jadi 35. 10 menitnya saya taruh di atas. Jadi total 45 menit di suhu 170 derajat Celcius atau 170 sampai 180. Kalau di 150 juga bisa, 150 derajat Celcius bisa. Tapi dengan cara seperti itu, 150 derajat. Tapi dengan catatan 200 kita panaskan memang oven di 200 derajat Celcius baru kita turunkan ke 150 derajat. Itu bisa juga 45 menit. Intinya kita mengenal karakter oven kita masing-masing. Mau kita pakai oven tangkring, mau kita pakai oven gas, mau kita mau pakai oven deck atau oven listrik, tetap kita harus mengenal karakter oven kita masing-masing. Oke, demikian